Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety. Sebelum saya mulai, silakan teman-teman di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Yang sudah melakukannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, sebelum saya mulai, ya saya doakan untuk teman-teman semua yang baru menemukan channel saya, yang baru terkena sakit atau sudah lebih baik atau menemui kesembuhan, saya ucapkan saya doakan kalian lebih sehat setiap harinya, lebih sempurna psikis dan fisiknya, menemui kesembuhan, sehat kembali seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih penderita asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety itu cepat merasa lelah dan lemas. Nah, itu cepat merasa lelah dan lemas. Nah, kebetulan hari ini kita puasa kalau nggak salah sih di hari kelima ya. Di hari kelima, alhamdulillah saya puasa full. Cuma sehari bolong, itu waktu kerja. Terus terang kemarin pas kerja itu mungkin ya pokoknya udah saya usahakan sampai jam 2 ternyata udah goyang. Terus ya biasalah sensasi dan gejalanya banyak, ya udah saya putuskan untuk berbuka aja sekitar 1:30-an, hampir jam 2. Ya sudahlah, tapi selebihnya alhamdulillah sampai sekarang aman. Semoga kedepannya tetap dapat puasa full maghrib, memperoleh apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya lebih baik hidup kita, semoga dihapus dosa-dosa kita, lebih kedepannya kita lebih baik kehidupan kita, amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu kembali lagi ke topik, kenapa penderita asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety itu cepat merasa lelah dan lemas. Nah, ini pengalaman saya dulu kalau pas terkena asam lambung aja tanpa disertai gejala psikosomatis dan anxiety itu sekitar 10 tahunan mungkin, saya juga udah pernah bikin video itu 10 atau 11 tahun yang lalu itu terkena asam lambung aja. Itu sebentar aja, nggak pakai lama. Mungkin pemulihannya itu ya nggak sampai tahunan, nggak sampai berapa bulan aja, terus normal kembali. Tapi tenaga saya nggak sampai selemah sekarang. Cepat lelah dan lemas itu memang sekarang ini. Nah, kalau dulu itu paling beberapa bulan sudah sembuh, makan normal apa aja, nggak pakai pantang-pantangan dulu, ingat banget. Saya dulu juga sampai cek jantung juga, rekam jantung, terus sampai endoskopi juga yang dulu itu ternyata ya cuma ya gastritis saja, terus nggak pakai lama karena tidak disertai dengan gejala psikosomatis dan anxiety. Nah, itu kalau sepengalaman saya. Nah, yang sekarang ini sudah hampir 4 tahun, 3 tahun setengah lebih ini memang gampang lelah dan lemas. Itu kalau menurut saya memang bukan hanya saraf lambung yang bermasalah, juga saraf-saraf di tubuh kita. Kasarnya seperti itu ya, maksudnya mudahnya seperti itu, saraf-saraf dari otak kita, otak motor kita ke arah saraf-saraf yang lain, sel-sel saraf di semua tubuh kita itu memang bermasalah. Dalam arti bermasalah itu harusnya presisi, mungkin seperti itu, presisi. Gampangnya itu saya juga mengutip dari video seorang dokter yang mendalami tentang asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety itu ya intinya saraf-saraf dari otak kita itu yang disalurkan ke sel-sel saraf di tubuh kita itu tidak berjalan tersempurna, jadi ada tidak sinkron, yang mengakibatkan yaitu gampang lelah dan lemas. Padahal kita juga misalnya baru 2-3 jam makan porsi berat, maksudnya makan berat, tapi kok kayaknya udah lelah dan lemas aja. Misalnya aktivitas sedikit aja lemas, lelah, merasa lelah,
ngomong sebentar lama juga, apalagi itu sudah ngap ya kan. Itu yang saya rasakan ya, dulu lebih parah, kalau sekarang bisa dikontrol aja seperti itu. Nah itu kalau saya pribadi memang yang saya bilang itu nilai fisik saya yang saya ulang-ulang, mungkin kalau orang normal, apa dulu saya normal itu nilai 10, kalau sekarang saya nilainya 8 lah, sekitar itu. Saya olahraga nggak bisa lari cepat, terus durasinya lebih panjang, itu nggak bisa ya, dikontrol saja. Maksudnya ya harusnya nilainya 10, sekali lagi ya nilainya 8. Tapi ya memang orang-orang kita yang mendekati kesembuhan atau yang belum, apalagi dulu kalau belum ya lebih parah lagi kalau bagi saya, pengalaman saya. Tapi sekarang ya sudah lebih baik, sekali lagi lebih baik, bisa bekerja aktivitas normal, biarpun nggak seaktif dulu ya, seaktif dulu. Maksudnya ya seperti yang saya bilang, olahraga ya kalau dulu bisa lari durasi 10 menit ya sekarang mungkin 5 menit seperti itu. Terus memang tapi nggak apa-apa, sekali lagi bagi saya itu nggak apa-apa, itu proses ya kan, proses yang memang harus kita lalui, sabar menjalani, insya Allah akan lebih baik kok, akan lebih baik setiap harinya, setiap saatnya. Dan itu pasti kalau kita lakukan dengan benar 3 pola sehatnya, sekali lagi 3 pola sehatnya, terus berpikir, nah itu berpikir normal seperti dulu, jangan pikiran kita diisi dengan pikiran-pikiran negatif aja, kita rubah pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang positif, jangan negatif aja yang dimasukkan ke tubuh kita. Nah itu yang mengakibatkan sel-sel saraf kita itu memang nggak berjalan sinkron, karena pikiran dari otak kita tuh selalu diisi dengan pikiran-pikiran negatif yang selalu udah sampai selalu ada di memori. Nah itu kita harus lepaskan pelan-pelan. Makanya itu memerlukan proses. Dan memang itu panjang prosesnya. Kalau bagi saya, pengalaman saya memang panjang kawan. Tapi jangan berputus asa. Kalian pasti lebih baik setiap harinya. Yang dulu 1 tahun pertama ingat banget perjuangan, 1 tahun kedua lebih baik, 3 tahun sekarang lebih baik, mau ke 4 tahun ya sangat lebih baik. Yang tadinya puasa susah, baru setengah hari aja udah goyang dan bolongnya banyak, sekarang alhamdulillah sudah 5 hari ya saya bisa berpuasa, bolongnya 1 ya sampai jam 2 kemarin. Tapi alhamdulillah saya berpikir tahun ini sangat lebih baik. Nah itu kawan, kenapa kita gampang lelah dan lemas ya, karena motorik dari otak kita itu tidak berjalan sinkron dengan sel-sel saraf di tubuh kita, terutama juga di lambung kita. Nah kalau lambungnya sudah membaik gimana ya, kita belajar pikiran kita dibenarkan dengan pikiran-pikiran positif. Berjalannya waktu insya Allah akan lebih baik kok, pasti lebih baik. Dan dilawan itu pikiran-pikiran negatif yang selalu berkecamuk di pikiran kita lawan dengan pikiran positif. Bila ada sensasi dan gejala, kita berpikir normal saja. Oh ya ini tadi otot ketarik, oh ya nih ini tadi makan yang mengandung agak lemak, kalau di dada kiri agak celekit-celekit. Terus oh ya di pinggang saya nih pegel nih, oh kurang minum. Jadi berpikir normal aja, jangan berpikir yang penyakit berat lah, yang selalu overthinking seperti itu. Oke kawan, jadi lemah, gampang lelah, lemas itu ya sel-sel saraf di motorik otak kita yang tidak sinkron dengan sel-sel atau saraf-saraf di tubuh kita, yang mengakibatkan gampang lelah dan lemas. Tapi tetap dijaga 3 pola sehatnya, nutrisinya dicukupi, pola makan yang bergizi ya kan, tidurnya dicukupi, terus pola pikirnya diisi dengan pikiran yang positif, berpikir yang baik-baik aja kalau kita memang baik dan akan menemui kesembuhan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, tetap beristighfar, bersyukur dan berdoa, kalian akan lebih baik setiap harinya, menemui kesembuhan, sehat kembali seperti dicekala. Oke, salam sehat, tetap optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.